Saya nggak tahu. Yang penting sebetulnya ya dari kasus saya ini, yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Tetapi sampai sekarang Pak SBY belum dimintai kesaksian atau didatangi oleh penyidik untuk dimintai kesaksian. Padahal menurut saya Pak SBY itu saksi fakta yang penting, juga Mas Ibas. Sebagai warga negara, kapanpun saya siap bila dimintai keterangan, bila KPK menginginkan dan diperlukan keterangan saya untuk datang di KPK itu sendiri. Tapi tentunya dengan didasari oleh dasar-dasar yang kuat dan teguh. Kejanggalan yang paling aneh hingga hari ini, pejabat pemerintah itu bukan dan tidak tersangka. Tetapi saya yang tersangka, yang swastanya. Itu kalian pikir sendiri. Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan yang paling penting, sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat sudah menderita. Makanya kita kembali ke Hambalang, supaya Anda tahu Hambalang ini adalah starting point kami lagi gitu. Bukan untuk korupsi, tetapi untuk maju ke depan. KPK selusuri kasus Hambalang, Ibas siap-siap. Komisi Pemberantasan Korupsi belum memperoleh informasi mengenai keterlibatan Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas dalam kasus Hambalang. Karenanya KPK mempersilahkan jika memang ada informasi terkait hal itu untuk melaporkannya ke lembaga ini. Sejauh ini belum ada informasi soal itu, ujar juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta pada Kamis. Kalau memang ada laporan masuk, Johan mengatakan KPK akan mengecek kebenarannya terlebih dahulu. KPK akan melakukan validasi atas informasi tersebut. Belakangan ini nama Ibas kerap disebut-sebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Hambalang yang ditangani KPK. Disebutnya nama Ibas ini berawal dari pernyataan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dalam wawancara singkatnya dengan RCTI pada Rabu dini hari, Anas mengaku pernah ikut dalam pertemuan antara petinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin terkait kasus Hambalang. Saat itu menurut Anas, Amir meminta keterangan Nazarudin mengenai aliran dana Hambalang. Ketika ditanya apakah Ibas ikut menerima aliran dana Hambalang, Anas mengatakan kalau Amir lah yang paling pas untuk menjelaskannya. Anas juga menyebutkan penjelasan Nazar terkait aliran uang Hambalang cukup mengejutkan. Menurut Anas, beberapa orang memang turut menikmati uang Hambalang, tetapi dia tidak menyebutkan nama-nama itu. Saat dikejar dengan pertanyaan soal beredarnya tudingan bahwa Ibas turut menikmati uang yang diduga suap tersebut, Anas kembali menjawab kalau Amir lah yang lebih pas untuk menjelaskan. Namun, Anas mengaku siap menggantikan Amir untuk mengungkapkan aliran dana Hambalang itu jika Amir memang tidak bersedia menjelaskan. Saya hanya ikut rapat dan mendengarkan. Jadi kalau hadis, rawahunya Pak Amir. Kecuali Pak Amir pas ditanya tak mau menjelaskan, pemain penggantinya adalah saya, kata Anas. Sementara Amir dan Ibas membantah pernyataan Anas ini. Amir mengatakan kalau rapat tersebut tidak membahas aliran dana Hambalang, tetapi rencana pengunduran diri Nazarudin. Sementara Ibas mengatakan pernyataan Anas itu bagaikan lagu lama yang diulang-ulang. Saya katakan tudingan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. 1000% saya yakin kalau saya tidak menerima dana dari kasus yang disebut-sebut selama ini, kata Ibas dalam siaran persnya kepada wartawan pada Rabu.